Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelompok 12. Sebelumnya, perkenalkan saya Dita Purwanti dengan NIM 122401041. Dan saya Dita Salafiatunisa dengan NIM 12240100038. Dan saya Alia Nur Rohmah dengan NIM 12240100011. Pengenalan praktek takhrij hadis. Mengingat begitu pentingnya peranan hadis bagi umat Islam, maka sejak dahulu para ulama telah mencurahkan perhatiannya dalam mengumpulkan dan mempelajari hadis-hadis Nabi. Mereka mengorbankan segala kesungguhan seperti mengembara ke berbagai daerah yang terkadang dilakukan hanya karena di daerah tersebut didengar ada sebuah hadis Nabi. Berkat usaha para ulama tersebut, maka hadis-hadis Nabi telah berhasil dikumpulkan serta dibukukan, menjadi sebuah khazanah yang sangat berharga bagi umat Islam. Di antara tokoh-tokoh yang begitu berjasa dalam melakukan usaha mulia ini adalah Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Al-Darimi, dan lain sebagainya. Menelusuri hadis pada sumber aslinya tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi perlu metode tersendiri yang sudah dirumuskan oleh para ahli hadis yang disebut dengan metode takhrij al-hadis. Metode takhrij hadis. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa takhrij hadis merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa kualitas dari sebuah hadis. Di dalam mentakhrij hadis, adapun metode-metode yang dapat digunakan di antaranya: yang pertama, takhrij melalui lafaz pertama dari matan sebuah hadis. Metode ini diterapkan manakala kita mengetahui sebuah matan hadis, baik sebagian maupun keseluruhan, yang terletak di awal, di tengah, dan di akhir, atau di bagian mana saja dari hadis tersebut. Untuk membantu kepentingan metode ini, diperlukan kitab kamus hadis. Di antaranya ada beberapa kamus hadis yang terkenal, yaitu karya susunan Dr. Aji Wensik dan kawan-kawan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dengan judul Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Azi Al-Hadis An-Nabawi. Metode yang kedua yaitu takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. Bila suatu hadis yang kita ketahui bisa dipastikan bunyi lafaz pertamanya, maka di samping menggunakan metode pertama, kita juga bisa menelusuri hadis dengan menggunakan metode khusus melalui lafaz pertama matan hadis tersebut. Para pentakhrij hadis pada umumnya melakukan kegiatan takhrij dengan menggunakan metode ini. Karena apa? Karena cukup mudah untuk dilakukan. Salah satu kitab terbaik yang dapat dipakai sebagai pedoman atau sebagai panduan dalam melakukan takhrij hadis ini dengan menggunakan metode ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Fad Al-Hadis An-Nabawi. Selanjutnya, yang ketiga, takhrij hadis melalui rawi pertama, yaitu rawi di tingkat sahabat. Dalam metode ini, terdapat 3 jenis kitab hadis yang akan membantu seseorang untuk mentakhrij hadis. Pertama, kitab musnad. Yang disebut kitab musnad adalah kitab hadis yang penyusunannya berdasarkan sanad pada tingkat sahabat. Pengarang kitab musnad tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat secara terpisah. Urutan nama-nama sahabat di dalam kitab-kitab musnad beraneka ragam. Ada yang berdasarkan urutan hijaiyah, ada yang berdasarkan urutan waktu masuk Islamnya, ada yang berdasarkan suku, dan ada pula yang berdasarkan negeri asal sahabat tersebut. Contoh yang sangat terkenal yaitu Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedua, kitab-kitab Mu'jam. Yang dimaksud dengan Mu'jam dalam terminologi ahli hadis adalah hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan sanad-sanad di tingkat sahih atau berdasarkan pada syukuh atau kolektor negeri asal sanad dan sebagainya. Contoh Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abi Qasim Al-Tabrani.
ketiga, kitab-kitab atrof. Yang dimaksud dengan kitab atrof adalah suatu jenis kitab hadis di mana hadis-hadis yang dimuat hanyalah potongan-potongannya saja, kemudian disertai dengan sanad-sanadnya baik berdasarkan penelitian pengarang maupun dinisbahkan pada kitab-kitab tertentu. Selanjutnya, metode yang keempat, takhrij hadis melalui tema hadis. Takhrij hadis dengan metode ini didasarkan pada pengenalan tema suatu hadis yang ingin ditakhrij. Dengan demikian, maka metode ini hanya efektif digunakan oleh orang yang punya kemampuan dalam mengidentifikasi tema hadis. Dalam menetapkan metode ini, tentu saja langkah pertama yang dilakukan seorang penakhrij adalah menetapkan tema hadis yang akan ditakhrij. Setelah itu, barulah menelusuri hadis tersebut baik mempergunakan kamus hadis maupun langsung pada hadis-hadis yang akan dituliskan. Menurut Abdul Al-Mahdi, seluruh kitab yang hadis-hadisnya berdasarkan tema-tema berarti bisa digunakan untuk menelusuri hadis dengan memakai metode ini. Salah satu contoh kitab dengan keagamaan diantaranya kitab Al-Jami, Al-Mustakhrij, Al-A'la Jawami, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang kelima, takhrij berdasarkan status atau klasifikasi hadis. Yang dimaksud klasifikasi hadis adalah pengelompokan hadis berdasarkan klasifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis seperti mutawatir, sahih, dhaif, dan sebagainya. Dalam metode ini, petakhrij hadis harus mengetahui terlebih dahulu keadaan hadis yang akan ditakhrij. Kitab-kitab yang akan disusun berdasarkan metode ini lebih sedikit jumlahnya daripada kitab-kitab yang menggunakan metode lainnya. Sebagian pengarang kitab jenis ini menyebutkan keseluruhan sanad dan sebagian hanya menyebutkan kolektornya saja. Di antaranya, kitab-kitab atrof tersebut adalah Atrof As-Sahihaini karya Abu Mas'ud Al-Damashqi. Selanjutnya, metode yang keempat, takhrij hadis melalui tema hadis. Takhrij hadis dengan metode ini didasarkan pada pengenalan tema suatu hadis yang ingin ditakhrij. Dengan demikian, maka metode ini hanya efektif digunakan oleh orang yang punya kemampuan dalam mengidentifikasi tema hadis. Dalam menetapkan metode ini, tentu saja langkah pertama yang dilakukan seorang penakhrij adalah menetapkan tema hadis yang akan ditakhrij. Setelah itu, barulah menelusuri hadis tersebut baik mempergunakan kamus hadis maupun langsung pada hadis-hadis yang akan ditulis. Menurut Abdul Al-Mahdi, seluruh kitab yang hadis-hadisnya berdasarkan tema-tema berarti bisa digunakan untuk menelusuri hadis dengan memakai metode ini. Salah satu contoh kitab dengan keagamaan diantaranya kitab Al-Jami, Al-Mustakhrij, Al-A'la Jawami, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang kelima, takhrij berdasarkan status atau klasifikasi hadis. Yang dimaksud klasifikasi hadis adalah pengelompokan hadis berdasarkan klasifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis seperti mutawatir, sahih, dhaif, dan sebagainya. Dalam metode ini, pentakhrij hadis harus mengetahui terlebih dahulu keadaan hadis yang akan ditakhrij. Kitab-kitab takhrij yang akan disusun berdasarkan metode ini lebih sedikit jumlahnya daripada kitab-kitab yang menggunakan metode lainnya. Dalam metode ini, pentakhrij hadis harus mengetahui terlebih dahulu keadaan hadis yang akan ditakhrij. Kitab-kitab yang akan disusun berdasarkan metode ini lebih sedikit jumlahnya daripada kitab-kitab yang menggunakan metode lainnya. Tahapan-tahapan takhrij hadis. Yang pertama, memeriksa jumlah sanad dan kesinambungannya.
Hal tersebut dilakukan karena jika terjadi pemutusan sanad di dalam matan hadis, maka kegiatan tahrij tersebut harus diberhentikan dan diulang, serta hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis dhaif. Yang kedua, memeriksa akhlak rawi dan kecerdasannya. Kualitas seorang rawi di dalam takhrij hadis sangat menentukan. Rawi harus memiliki kedabitan dan kecerdasan serta kekuatan dalam bentuk hafalan, serta harus memiliki akhlak mahmudah serta bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, memeriksa matan. Matan harus diperiksa karena dikhawatirkan bertentangan dengan isi Al-Quran atau dengan hadis mutawatir. Jika memenuhi ketiga syarat tersebut, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis maqbul bih atau hadis yang diterima, serta hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujah. Nah, itulah